Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini tuh lagi ada kendala di kandang guys. Ada burung yang beraknya itu berdarah guys. Aduh, itu kacau banget sih, harus cepet-cepet kita tangani. Yaudah yuk, gak usah lama-lama, langsung aja kita meluncur tanganin burung yang berak berdarah guys. Yuk, langsung meluncur. Nah guys, ini saya udah pegang obeng, tapi sebelum kita anuin burungnya, kita lap dulu nih guys. Ini basah nih. Tadi di Bekasi hujan guys. Bukan deh, kalau ini mah bukan hujan ya. Lo emang nih yang nyiramin nih. Tadi Jakarta guys yang hujan, Jakarta Timur tuh tadi hujan. Cuma di sini masih mendung-mendung dong, belum hujan. Cuma ini basah. Tadi saya kebawa kirain Bekasi hujan. Nah ini dia guys. Ini burungnya yang beraknya berdarah. Tapi setelah saya lihat tadi ternyata bukan berak yang berdarah guys, melainkan ini burung udah masuk ke tahap plaker yang agak ekstrim. Tuh burungnya kabur. Dia minum, dia minum. Wih aus tong. Lu dia minum. Keselap aus tuh dia. Oke guys, jadi plaker itu ada yang ngerusak bulu dan juga ada yang ngerusak anggota tubuh. Nah ini dulunya dia ngerusak bulu guys, dan sekarang dia ngerusak anggota tubuh. Nah saya pernah punya, jadi ada pengalaman teman saya pelihara kakak tua galah guys. Itu kakak tua galahnya dia plaker, cuma plakernya itu udah ngegigitin kaki, bukan kaki, jari. Jarinya itu sampai kepotong setengah gitu guys, sampai pada habis jarinya. Nah yang ini saya lihat dia tuh, kita tangkap dulu deh. Dia tuh udah ngerusak badannya guys. Nah, boleh gitu loh. Pelan-pelan. Ayo enak. Nah, tuh kan kalian lihat. Aduh tuh. Ini udah kelihatan sedikit ada darah-darah tuh di bagian ekor. Tuh ekor ada darah-darah sedikit. Oke, kita sebentar sayang. Aduh, hampir kena gigit. Oke. Ini kita lihat. Nah, nih kalian lihat. Serem banget. Ini darahnya sebenarnya udah kering guys. Tuh. Udah beberapa hari ini dia nggak gigitin. Oh, ini baru ada kena gigit nih. Nih kalian lihat. Sebentar, ini burungnya kita buat diem dulu. Sebentar, dia masih belum nyaman guys. Nah, ini kalian lihat di bagian belakang sini. Itu ada darah baru tuh. Warnanya merah. Nah, yang bagian sini ini darah lama nih guys, yang bagian belakang sini. Nah, ini bagian yang lama guys. Jadi darahnya udah kering dan yang itu darah baru. Tuh yang bagian atas tuh. Ngilu banget saya guys. Jadi bukan gigitin si bulu lagi guys, melainkan udah gigitin si kulit. Kenapa sih lu tong gigitin kulit? Jadi penanganan selanjutnya adalah kita harus pasang kolar atau pasang penyanggah di kepala supaya dia nggak bisa gigitin area belakang lagi guys. Kita coba minta tolong dulu. Loy, tolong pegangin dulu Loy. Ini Loy. Kayak kemarin ya, dipegang dulu lehernya, terus. Nah, bawah tangan gua, di bawah tangan gua. Oke. Sip. Benerin, oke. Pegang taruh. Ininya lepas, pegangnya di atas pundak. Bentar, kendorin dulu. Kayaknya biar. Nah, sip. Pegang situ. Oke, sip, burung nyaman. Nih kita lihat ya. Tuh, aduh, ini lukanya. Tuh, lukanya ngelotok lagi guys. Tuh. Jadi ini bagian sini nih harusnya si kulitnya agak tebel nih. Karena bulu kan batasnya segini nih guys. Tuh. Akhirnya bulunya naik. Pokoknya bulunya tuh kelihatan batangnya lebih panjang dibandingkan yang sebelah sini nih. Kita lihat yang sebelah sininya ya. Nah, tuh. Kalian lihat kan? Nah, ini ada daging segini guys nih. Tuh, daging yang segininya nih dipocelin sama dia sampai luka. Akhirnya si batang bulunya kelihatan keluar. Aduh, ini ngilu banget guys ya guys. Ini kayaknya batang bulunya nih kalau dicabut ya copot nih. Tapi kita nggak cabut. Supaya nanti ketika copot dia masih bisa tumbuh guys. Kalau dicabut takutnya ketutup sama darah. Akhirnya si pori-pori bulunya itu malah tidak bisa tumbuh lagi, yang ditakutkan itu. Oke.
kita pasang kolar. Nah ini kolarnya. Nah ini namanya kolar guys, kalian bisa dapat di toko online kesayangan kalian. Cari aja kolar burung Urip Pet Shop. Nah kalian cari aja kolar burung Urip Pet Shop. Ini cara pakainya gampang banget guys. Nah ini ada adaptornya lagi, bukan adaptor apa ya, pokoknya tambahan lah. Jadi cara pakainya, ini kepalanya kita masukin kayak gini guys. Tuh. Oke, habis itu kita pegang bagian sininya. Ntar dulu, jangan lepas dulu. Oke lepas, pindah, pegang. Oke, sip. Sebentar, pegang situ, sip. Oke, kurang dalam sedikit pegangnya. Nah, sip. Oke, terus nanti dapat baut-baut buat masang si kolarnya guys. Oke, ini bautnya. Kita pasang kolarnya itu kayak gini guys. Yang bagian baut ini, yang plusnya itu ada di hadapan burung, supaya si burung sulit buat ngebuka. Nah, yang ini tambahannya ini kita pasang di bagian belakang sini guys. Jadi ini kan ada lubang yang berdekatan. Nah, lubang yang berdekatan itu kita pasang salah satunya ke arah atas adaptornya ini. Terus kita masukin deh. Bentar, kita masukin dulu. Nah, kayak gini. Oke, terus kita pasang si ini, tahu nih namanya mur apa baut lah. Pokoknya saya suka ketukar-tukar guys antara mur sama baut. Nah, pokoknya baut sama murnya dipasang kayak gini lah. Nah, udah, jangan kenceng-kenceng dulu. Yang penting terpasang dulu. Oke, kita pasang juga yang area sini. Kalau yang tengah-tengah mah gampang guys, belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting area pinggir-pinggir dulu. Mana nih, bentar kita pasin dulu lubangnya. Oke, sudah pas. Nah, sip. Kita pasang. Oh iya, ini namanya mur guys. Yang dipasang ini namanya mur. Kalau yang panjangnya namanya baut. Oke, sip. Nah, kita pasang satu lagi di bagian atas ini guys. Oke, kita pasang juga nih mur sama bautnya. Sip. Bagian sini kita pasang. Nah, kita masukin. Kita putar sedikit. Oke. Ini masangnya gampang, tapi nggak bisa sendiri ya guys. Kalau sendiri bisa, tapi agak ribet lah kalau menurut saya. Lebih aman kalian pasangnya berdua. Nah, kayak gini. Terus yang satunya lagi di sini saya pasang ada 6 baut guys. Jadi 6 ini fungsinya supaya si burung itu aman, bener-bener nggak lepas. Sebenarnya 4 aja sudah aman sih. Nah, buat pegangan dulu 4 dulu nih. Nah, kalau udah 4 kayak gini, dikencengin di bagian sini, up sampai kenceng, biar si murnya nggak lepas. Oke, kita pasang juga buat yang selanjutnya. Kita kencengin. Oke, sip, kayaknya udah kenceng semua, udah aman. Tinggal 2 baut lagi, tadi saya kantongin. Bentar guys. Pokoknya ini solusi yang bisa kalian terapin kalau misalnya burung kalian plaker. Plaker itu nyabutin bulu atau gigitin anggota tubuh. Itu kalian bisa pakai ini. Karena ini mempersulit dia gigitin anggota batan guys. Jadi bulu-bulu juga susah guys. Palingan bulu-bulu bagian leher masih bisa dia gigitin. Cuma kalau misalnya bulu-bulu bagian yang lain kayak badan, sayap dan lain-lain, dia nggak bakal bisa gigitin guys. Oke. Sip. Tinggal satu lagi. Kita pasang. Oke. Sip. Alhamdulillah. Kita pasang yang terakhir. Nah, biasanya kalau kayak gini kita ngilangin kebiasaannya dulu guys, sama sekalian memperbaiki si lukanya. Nah, kita pasang kolar ini selama sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung si burungnya. Oke. Jadi cara pegangnya kayak gini ya guys. Yang satu bagian kepala, yang satu bagian paruh. Nah, si paruh ini dia nggak ditekan guys, jadi nafasnya aman.
si paruhnya itu hanya asal doang supaya nggak kena gigit. Oke, sip, sudah aman. Nah, kalau baru pasang biasanya kelabakan. Sebentar, jangan main lepas, bentar kalau belum diapa-apain. Nah, sip. Oke, kita biarin dulu. Nah, tuh, kayak gitu guys. Iya. Biasanya dia masih agak canggung ataupun agak kaget. Nah, oke, kita biarin dulu adaptasi. Ini biasanya kalau awal baru pakai itu kelabakan guys. Nah, kita liatin dulu sampai kira-kira 1 jam. Kalau misalnya dia masih kelabakan atau dia nggak mau makan, kita lepas dulu guys kolarnya. Jadi nggak dipasang terus-terusan kalau misalnya di awal-awal ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa, ini kan sebelumnya pernah pakai kolar juga guys. Dan ini dipakai kolar lagi, jadi dia udah agak terbiasa naikin kepalanya. Tapi kalau misalkan yang nggak terbiasa atau baru pakai kolar, dia biasanya kaget guys. Dia guling-guling, jempalitan segala macem. Tapi ini kolar aman ya guys, aman, sudah teruji sama saya, udah aman banget. Dan si bulu juga nggak bakalan bisa dia gigitin guys. Nih kita lihat, dia biasanya mau beresin bulu ataupun apa, dia agak sulit. Tapi memang mau nggak mau kita harus mempersulit itu dulu. Jadi dia nggak beresin bulunya dulu. Nah, cara beresin bulunya biasanya dia mengibaskan bulunya, bukan ambil atau diserut ataupun disisir pakai paruh guys. Jadi dikibasin doang bulunya supaya dia bisa bersih. Ya kayak gini tuh. Dan kalau misalnya pakai kolar gini, saya saranin tidak ditaruh di tangkringan. Karena apa? Kalau misalnya ditaruh di tangkringan, ruang lihat dia agak terbatas guys. Jadi takutnya kesandung, akhirnya jatuh, dan dia kegantung sama rantai. Dan susah buat naik karena adanya si kolar ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerawat si burung plaker ini pakai kolar kayak gini ya guys, pakai kolar kayak gini supaya si bulunya rapih lagi, saran saya dimasukin ke dalam kandang supaya si burung tetap bisa aktivitas kayak makan dan lain-lain, dia masih bisa aktivitas guys. Kalau pakai kolar ini saya jamin makan dan lain-lain masih bisa aktivitas. Tapi kalau misalkan nih ada kasus kayak misalkan baru dipasang kolar, terus burungnya kita perhatiin sehari ataupun 2 hari dia nggak mau makan, itu kolarnya lepas dulu guys. Biasanya burungnya stres. Jadi kita hindarin burungnya stres dulu. Kita biarin dulu dia makan, terbiasa lagi. Udah makan nih, kita biarin sehari nggak pakai kolar. Besokannya kita pakein kolar lagi. Kita pasang kolar lagi, nanti dia terbiasa, palanya bakalan berdiri kayak gini guys. Kalau awal-awal biasanya jatuh terus gitu guys, kepalanya kayak di bawah gitu, kayak keberatan awal-awal ya. Tapi nanti kalau udah terbiasa kayak gini. Oke, kita step upin, nggak boleh sambil gigit loh. Nah tuh kayak gini, cantik kan? Dia pakai kolar. Nah, burung-burung di sini yang plaker pun pakai kolar. Ingat ya, kalau misalnya kalian order kolar, kolarnya yang ada logo Urip Pet Shop-nya guys. Ini sudah teruji aman dan juga sudah teruji efektif buat ngatasin burung plaker guys. Jadi kalau dari belakang kayak gini, dia nggak bisa gigitin bulu bagian belakang. Kalau dari depan kayak gini, dan tidak mengganggu makan karena lubangnya sudah sesuai dengan ukuran leher dan dia bisa mencerna dengan baik guys gitu. Pokoknya buat teman-teman yang baru awal pasang kolar, jangan panik kalau misalnya burungnya gelabakan. Itu kalian biarin aja. Sejam 2 jam kalian liatin ya. Jangan kalian langsung masukin kandang. Kalian biarin di ruangan terbuka dulu. Karena apa? Pasti dia nabrak-nabrak, pasti dia gelisah, dan pokoknya dia bakalan jumpalitan lah ibaratnya lah, kayak ngereok gitu guys. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa kayak gini, dia bakalan aman tuh. Kayak kalian ajak jalan-jalan pun, kalau misalnya kondisinya botak ya, jalan-jalan dia bakalan aman. Tapi saran saya tidak di tangkringan. Bisa sih di tangkringan, tapi lebih beresiko ketika dia jatuh, dia ngegelantung guys. Jadi lebih aman di kandang. Kalau di kandang sih aman-aman aja. Halo, kamu nggak boleh gigit-gigit ya. Tuh, jadi paruhnya itu bener-bener ke cover sama si kolar. Kalian lihat kan? Tuh, paruhnya nggak bisa ngegigit ataupun nggak bisa ngelewatin si kolar. Nah, tapi ingat ya, yang bisa dipakein kayak gini hanya burung plaker. Kalau burung PBFD itu kalian sia-sia, karena apa? PBFD itu ngerusak bulunya karena mungkin ada sel darahnya ataupun pokoknya kena virus lah. Kalau misalnya PBFD itu kena virus. Tapi kalau misalnya plaker memang karena si burungnya stres gigit-gigit. Jadi ini cocok buat burung plaker. Oke? Pokoknya kalian langsung order aja, kalian cari aja di toko kesayangan kalian, bisa Tokopedia ataupun Shopee, bisa cari aja kolar buat parrot Urip Pet Shop. Oke guys, mungkin hari ini itu aja yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman yang lagi bingung nih. Aduh, burung saya bulunya pada rusak, pada hancur gara-gara dia gigitin.
Ini nih guys, caranya langsung saya kasih tahu ke teman-teman semua di rumah. Yuk, langsung aja di order. Dan pokoknya jangan lupa like dan share kalau misalnya kalian suka konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Satwa supaya kita bisa nanti membuat konten-konten lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Ini bisa buat semua burung, kalian langsung tulis aja, misalnya buat makau, buat afri atau burung lain, kalian langsung tulis nanti sebelum order, oke? Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.